Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih dihidupkan sampai hari ini. Kita masih diberikan keberkahan, kenikmatan, bahkan juga insya Allah hidayah. Tentunya kita berharap kita semuanya terus akan diberikan oleh Allah nikmat-nikmat yang luar biasa ini sampai nanti akhir hayat kita insya Allah. Amin Allahumma amin. Salat salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada uswatun hasanah kita, manusia terbaik yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh umatnya insyaallah termasuk kita. Amin Allahumma amin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada video kali ini saya ingin bercerita hal-hal yang menurut saya termasuk luar biasa ini ya. Jadi di video sebelumnya kita sudah bercerita tentang keunggulan-keunggulan ataupun manfaat-manfaat apa saja yang kita dapatkan dengan kita belajar Al-Quran. Di antaranya sudah kita singgung pada beberapa hari yang lalu ya, atau video yang sebelumnya, yaitu bahwa seorang yang belajar Al-Quran termasuk orang yang disebutkan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW ya dalam hadisnya, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, yakni dia termasuk orang yang terbaik. Orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya adalah orang yang terbaik. Jadi kata Rasulullah, khairukum, terbaik di antara kamu adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Maka KBM ataupun kegiatan belajar mengajar Al-Quran adalah kegiatan belajar yang terbaik. Begitu ya. Itu yang pertama. Jadi kalau Anda kepengen menjadi salah satu orang yang terbaik, Anda belajar Al-Quran. Nah, pada video kali ini saya ingin berbicara tentang keunggulan ataupun manfaat-manfaat apalagi kalau kita belajar Al-Quran. Nah, sebelum kita ke sana, di dalam motivasi hidup itu sebenarnya ada siklus ya. Siklus yang benar bagaimana motivasi hidup kita ini semakin baik gitu ya. Ataupun bahkan ini bisa kita cocokkan dengan semua kegiatan kita. Kalau supaya kegiatan kita sukses gitu ya. Jadi kalau kita bisa tuliskan siklus seperti ini. Ya, baik teman-teman, coba dilihat ya. Jadi siklus yang benar adalah pertama dimulai dari ilmu. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara tentang ilmu dalam Al-Quran, beberapa Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan di sana ya, yang dimaksud dengan ilmu ini utamanya adalah ilmu ataupun hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya Al-Quran, hadis gitu ya. Jadi kalau kita kepingin belajar Al-Quran gitu ya, maka kita mengetahui tentang hadis-hadis tentang keutamaan belajar Al-Quran gitu ya, ayat-ayat tentang keutamaan Al-Quran ataupun cerita-cerita pengalaman ataupun keterangan para ulama tentang belajar Al-Quran dari hadis. Contohnya misalnya salah satu hadis misalnya kemarin itu ya, saya sampaikan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, itu hadis. Jadi sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ada seseorang yang mendengar hadis itu saja sudah kemudian kepingin sekali untuk belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran gitu ya. Ada lagi yang lainnya ya. Jadi banyak sekali hadis tentang hal ini. Kemudian juga termasuk pada kali ini, hari ini nanti, ini video ini saya ambil pada waktu sebelum subuh ini ya. Jadi nanti mungkin akan terdengar suara tarhim, suara orang baca Al-Quran. Nah, khusus untuk video kali ini saya ingin bercerita tentang bahwa Al-Quran di dalam surat Al-Isra itu ya, bahwa Al-Quran itu juga merupakan obat. Ma huwa syifa'un wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran ini ternyata juga obat. Jadi tepatnya 3 hari yang lalu ada kegiatan, saya juga ikut di dalamnya, namanya kegiatan ini adalah Mukhoyam Quran. Salah satu peserta ini, saya juga
di kegiatan itu saya sebagai peserta ya. Ada peserta yang lain itu tanya kepada pembicara, "Wahai Ustadz, apa yang dimaksud dengan Al-Quran sebagai obat? Penerapannya seperti apa? Contohnya seperti apa?" Sang Ustadz ini kemudian menjawab. Ya, Ustadz ini menjawab, jawabannya begini. Yang pertama adalah, jadi yang pertama bahwa Al-Quran itu sebagai obat adalah tentunya dengan kita belajar Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, membaca Al-Quran, gitu ya. Insya Allah itu akan mengobati penyakit-penyakit hati. Dan ini sudah cocok sekali ya, karena Al-Quran ini adalah dzikir yang terbaik. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengingatkan kita, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan kita berzikir maka hati kita akan tenang. Ya, ingatlah, dengan kita berzikir maka hatimu akan tenang. Jadi siapa saja yang dia itu suka membaca Al-Quran, insya Allah penyakit-penyakit hati semakin lama semakin hilang, gitu ya. Tentu ini berbeda-beda setiap orang. Ada yang kemudian langsung hilang, ada yang tidak hilang-hilang, gitu ya. Tergantung juga keikhlasan kita. Kemudian penjelasan yang kedua, ada beberapa contoh-contoh yang betul-betul bisa sembuh dengan Al-Quran itu. Ya, salah satu contoh kalau misalnya di dalam hadis itu ya, saya juga pernah membaca hadisnya ini. Ketika sahabat ada yang jadi kesengat kala jengking, ya, kala jengking, Skorpio, bahasanya apa itu kala jengking. Jadi ketika kesengat kala jengking, sahabat yang lain itu kemudian meruqyah sahabat yang terkena kala jengking tadi itu dengan membaca Al-Fatihah, dan ternyata sembuh. Nah, berarti ini syifa. Ada lagi contoh yang lain. Nah, sang ustadz ini, beliau juga mencontohkan ada seorang yang stroke. Coba bayangkan stroke, sakit stroke, yang kemudian dia belajar makharijul huruf, keluarnya huruf dan sifatnya ya. Ternyata sembuh stroke-nya. Jadi saya tidak menyalahkan ketika ada orang yang kemudian wah saya kepengen sehat, saya tak belajar Al-Quran. Tentunya meskipun ini tidak itu ya, kita belajar Al-Quran karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka nanti akan ada keajaiban-keajaiban yang Allah datangkan untuk kita. Dan tidak usah jauh-jauh, saya sendiri mengalami beberapa kali gitu ya. Beberapa kali saya pernah sakit gigi, kemudian juga pernah masuk angin gitu ya, mumet, kepala pusing gitu. Pada waktu itu tidak semangat gitu ya. Tetapi saya tekadi saja karena ada jadwal saya mengajarkan Al-Quran. Kemudian saya berangkat mengajar. Dalam mengajar itu ternyata sembuh, giginya sembuh pernah, kemudian sakit kepala sembuh pernah. Dan pada waktu di Mukhoyam Quran 3 hari yang lalu itu, saya juga mengalami keajaiban, teman-teman. Apa keajaibannya? Yaitu pada waktu itu materi disampaikan malam hari ya, sesi malam itu disampaikan materi. Saya tidak semangat dan saya agak tiduran gitu ya. Ini jadi Mukhoyamnya Mukhoyam Quran dengan online gitu, sehingga memang pada waktu saya mendengarkan materi ini dengan leyeh-leyeh ya, sambil tiduran. Saya agak sedikit menyepelekan gitu ya, meremehkan. Nah, pada waktu itu saya badannya sedang sakit sebenarnya. Sakitnya kenapa? Sakitnya itu pada waktu sorenya saya olahraga tapi agak berat gitu olahraganya. Jadi jarum-jarum semua, pegel-pegel semua. Ini terutama otot perut, kemudian ya, tumit dan juga lutut, ya, kaki. Itu pokoknya bahkan seperti seluruh badan pegel-pegel, jarum-jarum kalau bahasa Jawanya ya. Nah, kemudian juga saya agak dingin, agak demam, makanya saya pakai jaket gitu ya. Nah, pada waktu saya timbul rasa semangat, wah ini materi bagus banget, Masya Allah, luar biasa. Tiba-tiba saat itu juga langsung sembuh semuanya. Demam saya sembuh, maka saya copot jaketnya. Maka istri saya itu tanya, kenapa kok dicopot jaketnya, karena sudah sembuh. Kemudian pegel-pegelnya hilang sama sekali. Betul itu, 3 hari yang lalu. Nah, saya belum ceritakan kepada teman-teman barangkali ya. Nah, kemudian saya juga pernah, ibu mertua itu sakitnya itu asam lambung yang sudah sangat parah barangkali ya. Sudah diperiksakan ke dokter, ke klinik, ke rumah sakit, bahkan itu tidak ada bedanya. Saya yakin datang ke sana, mengambil 1 gelas air bening gitu. Saya bacakan ayat kursi, Al-Fatihah, dan saya berdoa di sana, Bu, coba diminum dan diolaskan sebagainya. Setelah itu si ibu mertua ini mengatakan bahwa beliau ini langsung enak. Jadi yang tadinya lemes-lemes, tidak semangat itu langsung hilang pada waktu itu. Masya Allah. Dan mungkin banyak lagi ya contoh-contoh yang lain, saya sendiri juga mengalami, teman-teman mungkin juga mengalami ya. Dan ini berbeda teman-teman.
Saya pernah juga membaca Al-Fatihah di air putih itu, gitu ya. Kemudian istri saya sakit, tapi ternyata juga tidak langsung sembuh. Nah, jadi ini berbeda ya, mungkin ini dari sisi keikhlasan, keyakinan, begitu. Jadi insya Allah ini bagian dari keajaiban-keajaiban, ini bagian dari ilmu teman-teman ya. Dengan ilmu-ilmu seperti ini, informasi-informasi seperti ini, ayat, hadis, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan menimbulkan namanya iradah atau keinginan. Ya, keinginan untuk melakukan gitu ya, sehingga berbuah action. Setelah action ini tentunya ada evaluasi. Misalnya dalam hal ini ya, kalau mau menyembuhkan meruqyah misalnya ya, loh kok ini sudah saya ruqyah kok tidak sembuh, maka ini masuknya ke sini evaluasi. Oh, saya kurang ikhlas. Oh, bacaannya pada waktu itu tergesa-gesa. Oh, apalah banyak ya. Setelah itu kemudian dapat ilmu lagi gitu ya, maka kemudian ada timbul iradah lagi, keinginan lagi, semangat lagi. Setelah itu action lagi, terus begitu. Dalam hal apapun gitu ya. Saya pernah mencoba dulu pada waktu umroh. Jadi sebelum umroh saya belajar tentang ilmu tentang umroh. Selama ini kalau ditanya, Anda ingin haji, ingin umroh? Iya, saya ingin haji, ingin umroh. Tapi kalau belum tahu ilmunya, cuman ingin saja. Setelah tahu ilmunya, hadis-hadis tentang keutamaan umroh, ayat-ayatnya begitu ya, menimbulkan iradah, himmah, tekad yang sangat kuat untuk umroh gitu. Sehingga kemudian saya berkeinginan, berdoa kepada Allah tentunya ya, kemudian akhirnya bisa umroh. Pada waktu itu saya umroh cuman ya menjual motor pada waktu itu ya, berangkat kemudian dievaluasi ya, saya tetap evaluasi lagi ya, karena sejak itu sampai sekarang belum umroh lagi gitu ya. Evaluasi, belajar lagi ya, insya Allah nanti umroh lagi karena terus kemudian ini pandemi ini ya. Baik teman-teman, itu pada video ini yang ingin saya bagi. Nanti masih banyak lagi, barangkali ribuan ataupun jutaan keajaiban-keajaiban yang ada di dalam Al-Quran. Selamat bagi teman-teman yang memutuskan untuk saya cinta Al-Quran, saya ingin belajar Al-Quran, saya ingin dekat dengan Al-Quran. Tunggulah keajaiban-keajaiban, pasti Allah akan memberikan kepada kita, terutama nanti keajaiban di akhirat. Insya Allah kita semuanya akan mendapatkan derajat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala di surganya. Amin Allahumma amin. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kalau video-video seperti ini dirasa baik gitu ya, mohon maaf, saya meminta keikhlasannya untuk di like dan di subscribe serta di share kepada teman-teman yang lain agar juga mendapatkan informasi seperti yang Anda dapatkan. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.